Timnas terbaru hari ini, Ragnar siap bersaing dengan Ole Romeni, ambisi Ivar Jenner kalahkan Australia. Ragnar Oratmangun tak keberatan bersaing dengan Ole Romeni di Timnas Indonesia. Ivar Jenner siap bawa Timnas Indonesia taklukkan Australia di laga tandang. Kelvin Verdong, Timnas Indonesia kian tangguh, ini rahasianya. Belum juga mencatatkan namanya di papan skor, Ragnar Oratmangun bertekad cetak gol di Stadion GBK. Ragnar Oratmangun tak keberatan bersaing dengan Ole Romeni di Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan kehadiran Ole Romeni sebagai pesaing di lini depan Timnas Indonesia. Justru, pemain FC Dender itu menyambut positif tambahan kekuatan yang dibawa Romeni untuk memperkuat skuad Garuda. Ole Romeni, striker FC Utrecht, menjadi pemain keturunan terbaru yang sedang dalam proses naturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Romeni mulai terlihat serius setelah ia bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan berfoto bersama usai laga antara Timnas Indonesia melawan Jepang pekan lalu. Kedatangan Romeni diperkirakan akan memperketat persaingan di lini serang Timnas Indonesia. Namun, Ragnar tidak melihat hal ini sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas tim. Bersaing di posisi yang sama adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Saat ini, kami sudah memiliki beberapa pemain berkualitas di lini serang. Kehadiran Romeni hanya akan membuat kami lebih kuat, kata Ragnar. Ia juga menekankan pentingnya persaingan sehat dalam tim. Menurut Ragnar, kompetisi internal dapat menjadi motivasi bagi setiap pemain untuk tampil lebih baik. Yang baik dari situasi ini adalah kami memiliki pemain-pemain berkualitas, dan kami saling mendorong untuk berkembang dalam latihan, tambahnya. Ole Romeni diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah efektivitas lini depan Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun ini telah mencetak 2 gol dalam 11 pertandingan bersama FC Utrecht musim ini, dan kontribusinya dinanti untuk mengatasi kebuntuan di depan gawang lawan. Debut Romeni untuk Timnas Indonesia diproyeksikan pada Maret tahun 2025. Pada bulan tersebut, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timnas Australia, tanggal 20 Maret, dan Timnas Bahrain, tanggal 25 Maret, dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Ragnar Oratmangun, persaingan seperti ini bukanlah hal baru. Ia percaya bahwa dengan kehadiran pemain-pemain seperti Romeni, tim akan semakin solid, memberikan variasi taktik yang lebih kaya, dan meningkatkan peluang Indonesia untuk tampil kompetitif di pentas internasional. Ivar Jenner siap bawa Timnas Indonesia taklukkan Australia di laga tandang. Gelandang muda Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengungkapkan ambisinya untuk membawa skuad Garuda mengalahkan Timnas Australia di kandang lawan. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025, sebagai bagian dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar, yang kini membela FC Utrecht U21, menyadari tantangan besar yang akan dihadapi timnya. Menurutnya, Australia adalah lawan tangguh dengan kualitas pemain yang mumpuni. Namun, ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus tampil lebih baik untuk mencuri kemenangan di laga tersebut. Ya, saya pikir Australia adalah tim yang sangat baik, tetapi kami harus lebih baik dari mereka, ujar Ivar saat ditemui di Jakarta pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Keyakinan Ivar didasarkan pada performa impresif Timnas Indonesia dalam pertandingan sebelumnya. Dalam laga melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 19 November tahun 2024, Indonesia berhasil menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut menjadi momen penting, menandai kemenangan pertama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami sudah membuktikan saat melawan Arab Saudi. Pertahanan kami sangat solid, semua pemain bekerja keras baik saat menyerang maupun bertahan, tambahnya. Ivar percaya bahwa dengan menjaga konsistensi performa, peluang untuk mengalahkan Australia tetap terbuka lebar. Meski akan bermain di kandang lawan, ia menegaskan bahwa dalam sepak bola, segala sesuatu mungkin terjadi. Sepak bola selalu penuh dengan kejutan.
Jika kami mampu bermain seperti kemarin, saya yakin kami bisa menang melawan Australia, tegas Ivar dengan penuh optimisme. Laga melawan Australia akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia, terutama mengingat Australia adalah salah satu tim kuat di Asia. Namun, Ivar percaya bahwa kekompakan tim, kerja keras, dan semangat juang yang sama seperti yang ditunjukkan saat melawan Arab Saudi akan menjadi kunci untuk meraih hasil positif. Dengan ambisi dan optimisme yang ditunjukkan Ivar Jenner dan rekan-rekannya, timnas Indonesia diharapkan dapat kembali mencetak sejarah di ajang internasional. Dukungan penuh dari para pendukung juga akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk menghadapi tantangan berat di tanah Australia. Kelvin Verdong, timnas Indonesia kian tangguh, ini rahasianya. Kelvin Verdong menilai bahwa performa timnas Indonesia semakin solid dan tangguh. Ia pun mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan skuad Garuda yang berhasil tampil impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam laga melawan timnas Arab Saudi pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia mencatat kemenangan meyakinkan 2-0. Kedua gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil ini menjadi kemenangan perdana timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong, pemain belakang NEC Nijmegen, menyebut bahwa kunci dari performa apik timnas Indonesia terletak pada hubungan erat antar pemain. Menurutnya, setiap anggota tim telah mencapai tingkat saling pengertian yang sangat baik, yang kemudian tercermin dalam permainan mereka di lapangan. Kami sering berkomunikasi satu sama lain. Kami percaya dan saling mendukung, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Kelvin, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ia juga menyoroti pentingnya chemistry yang terjalin tidak hanya antar pemain, tetapi juga dengan tim kepelatihan. Chemistry di tim ini sangat luar biasa, suasana tim juga sangat menyenangkan. Semua ini membantu kami bermain lebih baik, tambahnya. Selain chemistry, Kelvin memuji tekad dan semangat juang setiap pemain saat berlaga. Meski suasana latihan sering diisi dengan keceriaan, ketika berada di lapangan, fokus dan keseriusan menjadi prioritas utama. Ketika waktunya serius, kami fokus dan bekerja keras. Saya pikir itu adalah kombinasi yang sangat bagus, tegas pemain berusia 27 tahun itu. Setelah memberikan kontribusi penting dalam kemenangan melawan Arab Saudi, Kelvin kini akan beristirahat dari tugas bersama timnas Indonesia. Ia dijadwalkan kembali memperkuat skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret tahun 2025, di mana Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni timnas Australia, tanggal 20 Maret, dan timnas Bahrain, tanggal 25 Maret. Belum juga mencatatkan namanya di papan skor, Ragnar Oratmangun bertekad cetak gol di Stadion GBK. Ragnar Oratmangun mengaku sangat penasaran untuk mencetak gol perdananya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Penyerang berdarah Maluku ini merasa gregetan setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang emas dalam laga-laga kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Hingga kini, pemain FC Dender tersebut memang belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat bermain di SUGBK. Namun, di laga tandang, Ragnar sudah membuktikan ketajamannya dengan mencetak 2 gol, masing-masing melawan Bahrain dan Arab Saudi. Peluang untuk mencetak gol sebenarnya sudah terbuka lebar ketika timnas Indonesia menjamu Jepang pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Namun, usahanya digagalkan oleh kiper lawan, Shion Suzuki. Ragnar mengakui bahwa sebagai penyerang, tugasnya adalah mencetak gol dari setiap peluang yang didapatkan. Tentu saja, saya seorang penyerang dan harus memanfaatkan peluang yang saya miliki. Pada pertandingan terakhir, saya memiliki peluang besar, dan saya merasa seharusnya bisa mencetak gol, ungkap Ragnar pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Kesempatan untuk mencetak gol kembali hadir ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Sayangnya, beberapa peluang yang diciptakan Ragnar juga belum berbuah gol. Kendati demikian, pemain berusia 26 tahun ini tetap optimis dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi. Saya mendapat beberapa peluang yang sebenarnya bisa saya maksimalkan dengan lebih baik. Tapi saya belajar,
Saya selalu menonton ulang pertandingan untuk melihat apa yang bisa saya perbaiki, ujarnya. Ragnar bertekad memperbaiki performanya agar bisa mencetak gol di GBK pada pertandingan mendatang. Meskipun belum berhasil mencetak gol, Ragnar tidak sepenuhnya kecewa. Dalam laga kontra Arab Saudi, ia menyumbang 1 assist untuk gol pertama Marcelino Ferdinand, yang turut membawa Indonesia menang 2-0. Ragnar menyebut kontribusinya tersebut tetap penting untuk tim. Saya senang karena ada rekan tim yang mencetak gol hari ini. Kontribusi saya melalui assist juga membuat saya bahagia, tambah ex-pemain Groningen tersebut.